Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dan semoga kita dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang ketinggian akhlak dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Kisah ini dimulai ketika penaklukan Konstantinopel sudah selesai dan Sultan Al-Fatih menuju gereja Hagia Sophia, di mana telah berkumpul banyak orang dari kalangan rahib, pendeta, dan masyarakat. Tak kala Sultan mendekati pintu gereja, orang-orang Nasrani merasa sangat ketakutan. Salah seorang pendeta segera membukakan pintu untuk Sultan. Sultan meminta pendeta menenangkan orang yang di dalam gereja dan memerintahkan mereka pulang ke rumah masing-masing dengan tenang dan aman. Mendengar sikap demikian, warga yang semula bersembunyi di gereja mulai tenang. Saat itu, ada beberapa pendeta yang sembunyi di lorong-lorong bawah tanah. Maka, tak kala mereka menyaksikan sikap toleran Sultan Al-Fatih, mereka menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu, Sultan memerintahkan untuk mengubah gereja tersebut menjadi masjid. Tujuannya agar nanti pada hari Jumat sudah bisa dipergunakan untuk sholat Jumat. Para pekerja pun segera bekerja melakukan renovasi. Mereka menurunkan salib-salib berhala-berhala dan menghapus semua gambar yang ada di dalam gereja. Kemudian membuat sebuah mimbar untuk khotib. Perubahan gereja menjadi masjid dibolehkan sebab menaklukkan negeri itu melalui peperangan. Sedangkan peperangan memiliki hukum sesuai dengan syariat Islam. Sultan telah memberikan kebebasan kepada kalangan Nasrani untuk melakukan acara ibadah, memberikan kebebasan bagi mereka memilih pemimpin agama yang memiliki otoritas untuk melaksanakan pengadilan dalam masalah sipil di kalangan mereka. Kebebasan ini juga diberikan kepada kepala pemimpin gereja di wilayah lain. Namun, pada saat yang sama, Sultan mewajibkan mereka membayar jizyah. Walaupun seorang sejarawan Inggris yang bernama Edward berusaha melakukan distorsi sejarah dalam bukunya Sejarah Turki Utsmani, dia menggambarkan penaklukan pasukan Utsmani dan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan gambaran buruk. Dia melakukan hal itu karena kebencian dan rasa iri di dalam dadanya terhadap kegemilangan penaklukan Islam. Ensiklopedia Americana yang terbit pada tahun 1980 Masehi melakukan hal yang sama. Di sana, ensiklopedia itu menampakkan kebencian salibis dan begitu kental terhadap Islam. Di sana ditulis Sultan Muhammad Al-Fatih telah melakukan perbudakan terhadap kebanyakan orang Nasrani di Konstantinopel. Rakyat Konstantinopel katanya digiring ke pasar-pasar budak di Adrianopel untuk dijual di tempat tersebut. Realitas historis sesungguhnya menyebutkan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih memperlakukan penduduk Konstantinopel dengan cara yang penuh rahmat. Sultan memerintahkan tentaranya untuk berlaku baik dan toleran kepada para tawanan perang. Bahkan dia telah menebus sejumlah tawanan dengan hartanya sendiri, khususnya kepada para pangeran dari Yunani dan pemuka agama Nasrani. Sultan kerap bertemu untuk menenangkan diri mereka. Sultan memberi jaminan agar mereka tidak takut berada di atas akidah lama, melakukan syariat agama mereka, serta tetap beribadah di rumah-rumah ibadah. Dia memerintahkan untuk melakukan pemilihan ketua uskup baru. Akhirnya, mereka memilih Agnadius sebagai ketua uskup baru. Setelah terpilih, Agnadius berangkat menuju kediaman Sultan yang diiringi sejumlah uskup. Sultan Muhammad Al-Fatih menyambutnya dengan sambutan yang demikian ramah dan menghormatinya dengan penuh penghormatan. Sultan makan bersama mereka dan berdialog dengannya dalam berbagai masalah
baik masalah keagamaan, politik, dan sosial. Setelah pertemuan dengan Sultan, persepsi Agnadius dan para uskup tentang Sultan-Sultan Turki Utsmani seketika berubah 180 derajat. Bahkan dia berubah pandangan tentang kaum muslimin secara umum. Dia merasa berhadapan dengan seorang sultan yang demikian terdidik dan berakhlak, membawa misi dan akidah religius yang kokoh, serta seorang pemimpin yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, plus seorang ksatria sejati. Kekaguman ini dirasakan juga oleh seluruh warga Romawi dari lubuk hati mereka yang paling dalam, sebab mereka sebelumnya membayangkan ada dalam pembunuhan massal terhadap rakyat Konstantinopel. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Hanya dalam hitungan hari, penduduk Konstantinopel telah melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Mereka merasa tenang dan damai. Orang-orang Utsmani sangat komitmen dengan kaidah-kaidah Islam. Di sana, keadilan menjadi prioritas. Interaksi mereka dengan orang-orang Nasrani sama sekali tidak mengandung rasa fanatisme dan kezaliman. Tidak pernah terbetik dalam benak orang-orang Nasrani untuk melakukan teror. Sesungguhnya agama Nasrani yang berada di bawah pemerintahan Islam memperoleh semua hak-hak mereka, dan setiap agama memiliki pemimpin sendiri yang langsung berurusan dengan sultan. Selain itu, setiap agama boleh memiliki sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah khusus. Sebaliknya, tidak seorang pun diperbolehkan melakukan intervensi dalam masalah keuangan internal mereka. Mereka diberi kebebasan berbicara dengan bahasa apa saja yang dikehendaki. Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki sikap toleransi yang begitu tinggi terhadap orang-orang Nasrani, didasarkan adanya dorongan untuk komitmen terhadap syariat Islam yang memang memberi toleransi kepada kaum Yahudi dan Nasrani selagi mereka mau membayar jizyah. Hal seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian para Khulafaur Rasyidin, di mana lembaran-lembaran sejarah mereka penuh dengan sikap toleran terhadap musuh-musuhnya. Demikianlah sahabat, itu sedikit kisah dari ketinggian akhlak dari Sultan Muhammad Al-Fatih ketika dia menaklukkan Konstantinopel yang dicatat oleh sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.